أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Walau kada faitatas safari fal azharu qasruhu fis safari dunal hadar wa man safara fi baldatin fa awwalu safarihi mujawazatu suwariha fa in kana wara'ahu imaratun usturita mujawazatuha fil asahhi qult ala sahhu la yustaratu wallahu a'lam. Insyaallah bacaan kita pada kesempatan ini adalah lanjutan pembahasan pada muhadarah yang lalu terkait dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku pada pelaksanaan salat safar. Pada bacaan lalu dikatakan bahwa salat safar yang biasa juga disebut dengan istilah mengkasar salat, dikatakan bahwa syaratnya salat yang dikasar hanya salat yang terdiri dari 4 rakaat. Salat rubaiyah kemudian dilakukan pada waktunya, bukan salat qada dalam perjalanan yang panjang atau yang jauh, lalu selanjutnya perjalanan tersebut adalah perjalanan yang mubah, artinya bukan perjalanan kemaksiatan, perjalanan yang terlarang. Kemudian selanjutnya adalah la faitatul hadari. Ya. Salat rubaiyah itu bukan salat yang tertinggal atau yang tidak dilaksanakan pada waktu hadir atau sebelum melakukan perjalanan, lalu mau diganti atau akan diganti di keadaan dalam perjalanan, maka ya salat yang seperti itu tidak boleh dikasar. Jadi mengkadak salat rubaiyah yang tertinggal sebelum melakukan perjalanan tidak boleh mengkasarnya. Ya. Itu yang dimaksud di sini la faitatul hadar. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya salat yang tertinggal itu sebenarnya harus dilakukan 4 rakaat. Oleh karena belum atau tidak dalam keadaan safar, sehingga menggantinya pun juga sekalipun dalam perjalanan atau dalam safar tetap harus mengitmamkan, melakukan secara sempurna 4 rakaat dan tidak boleh mengkasarnya. Selanjutnya walau kada faitatas safari.
Fal azharu kasruhu fis safari dunal hadar. Andai kata ia mengkada salat yang tertinggal dalam perjalanan, ya pada saat dia safar ada salat rubaiyah yang tertinggal, yang tidak dilakukan. Lalu dia mau mengkadanya, dan waktu mengkadanya itu masih dalam safar. Ya, masih dalam perjalanan. Maka fal azharu kasruhu fis safari. Menurut pendapat yang lebih nampak, yang azhar, mengkasar salat seperti itu atau mengkasar salat tersebut fis safari, ya, dalam perjalanan. Jadi kasruhu, ia mengkasarnya fis safari, dalam perjalanan. Dunal hadari, dan tidak boleh mengkasar pada saat ia mengkada, ya, al-hadar, ketika ia sudah hadir kembali atau tidak lagi dalam keadaan safar. Ya. Jadi salat yang tertinggal, salat rubaiyah yang tertinggal, kemudian mau dikada dalam perjalanan, tertinggalnya juga dalam perjalanan, kemudian mengkadanya dalam perjalanan, itu boleh mengkasar. Jadi boleh mengkasar selama dikasar dalam perjalanan. Nah, beda tadi yang pertama, salat yang tertinggal sebelum perjalanan kemudian dikada dalam perjalanan, itu tidak boleh dikasar, harus diitmamkan. Ya. Kemudian di sini musannif mengatakan dunal hadari. Ya, jadi kasruhu fis safari dunal hadari. Ia mengkasar, ya, pada saat dalam perjalanan dunal hadari, dan tidak mengkasar. Duna kasrihi, ya, fil hadari. Tidak mengkasar ketika dia sudah hadir. Maksudnya ia tidak lagi dalam keadaan safar atau dalam perjalanan. Salat yang tertinggal pada waktu melakukan perjalanan itu, salat rubaiyah, tidak boleh lagi dikasar kalau dikadanya itu setelah dia hadir kembali. Harus diitmamkan. Jadi pendapat yang ashar di sini dikatakan bahwa intinya salat yang boleh dikasar, ya, salat rubaiyah ketika dikada hanya salat yang tertinggal dalam perjalanan, kemudian mengkadanya juga dalam perjalanan. Kalau ia tidak sempat mengkada dalam perjalanan, nanti setelah ia hadir kembali tidak dalam keadaan safar lagi, baru dia mau mengkada salat rubaiyah yang tertinggal dalam perjalanan itu, maka tidak boleh lagi ia mengkasarnya. Sekalipun ada pendapat kedua mengatakan masih tetap ia boleh mengkasarnya. Itulah sehingga maha guru kita di sini mengatakan fal azharu, pendapat yang lebih nampak atau yang lebih jelas. Ya. Wa man safara min baldatin fa awwalu safarihi mujawazatu suwariha wa in kana wara'ahu imaratun usturita mujawazatuha fil asa. Nah, jadi selanjutnya ini kapan kita
dianggap memulai perjalanan. Ya. Apakah ketika kita sudah keluar rumah dianggap mulai perjalanan, sudah awalus safar, atau ada ketentuan atau batas-batas yang lain? Di sini dikatakan, wa man safara min baldatin, barang siapa yang melakukan perjalanan dari satu daerah, fa awwalu safarihi mujawazatu suwariha, maka permulaan atau awal perjalanannya itu terhitung mujawazatu suwariha, melewati, ya, ketika melewati suwariha, batas-batas daerah tersebut. Ya, jadi ketika ia sudah melewati batasnya, maka disitulah ia dianggap ya awal perjalanannya. Jadi tidak diukur ketika kita keluar dari rumah. Ya. Ini erat kaitannya dengan pelaksanaan salat kasar. Artinya begini, taruhlah misalnya kita ya berdomisili, misalnya di Mangkoso ini, misalnya di sekitar pasar. Keluar dari Mangkoso, dari rumah, ya, belum dianggap dia awal perjalanannya ketika ia masih berada ya di sekitar Laboso ini atau di sekitar pesantren. Sehingga kalau dia singgah salat di sini, dia tidak boleh mengkasar salatnya. Tidak boleh dia mengatakan, saya kan sudah tinggalkan rumah dan saya sudah mau atau saya mulai perjalanan ya pada tempat yang jaraknya boleh untuk mengkasar salat. Tidak boleh sehingga di Masjid Mangkoso ini untuk mengkasar dan menjamak salat. Ia belum dianggap awal perjalanannya atau safarnya itu. Ia harus melewati baldah, daerah itu, wilayah itu, melewati batasnya. Ya, wa in kana wara'ahu imarah, jika ya di belakangnya itu ada apa namanya? Imarah, bangunan-bangunan, usturita mujawazatu hafil asah. Menurut pendapat yang asah, disyaratkan ia melewati bangunan-bangunan tersebut, gedung-gedung tersebut yang ada ya pada batas wilayah tersebut. Namun musannif di sini mengatakan, menurut saya al-asahhu la yustaratu. Menurut pendapat yang asah, tidak disyaratkan melewati bangunan-bangunan atau imarat tersebut. Yang penting dia sudah melewati batas wilayah itu, daerah itu, maka ia sudah dianggap awal perjalanan atau awal safarnya. Wallahu a'lam. Allah yang lebih mengetahui. Ya, kenapa musannif mengatakan seperti itu? Karena di sini terjadi ikhtilaf tentang ya syarat yang harus terpenuhi sehingga seseorang itu ya dianggap sudah memulai perjalanannya atau berada pada awal safarnya. Fa illam yakun suwarun
fa awwaluhu mujawazatul umrani lal kharabi. Ya. Kalau ya, seandainya tidak ada batas, ya, tidak ada batas pada wilayah itu, tidak ada batas tertentu, fa awwaluhu, maka awal safarnya itu terhitung mujawazatul umrani. Ya, ketika ia menembus atau melewati bangunan-bangunan, ya, lal kharab, ya, dan tidak termasuk bangunan yang sudah diruntuhkan. Artinya bangunan-bangunan yang masih berdiri, yang masih dimanfaatkan. Ya, walal basatin, dan juga tidak termasuk kebun-kebun yang ada di daerah tersebut. Jadi atau ya, kalau daerah itu tidak ada batas tertentunya, sampai di mana batasnya, maka yang menjadi batas itu atau yang menjadi penentu, dia dianggap sebagai awal safarnya ketika ia sudah melewati bangunan-bangunan yang ada di wilayah atau daerah tersebut. Dan tidak termasuk kebun-kebun yang ada di situ. Artinya sekalipun dia belum melewati kebun atau ya kalau di sini persawahan, ya sawah atau empang, ya, yang jelas di situ sudah tidak ada lagi bangunan, ya, maka itu sudah dianggap awal safarnya, sekalipun kebun itu masih berada ya pada wilayah balda atau pada daerah wilayah daerah tersebut. Wal qaryatu kabaldatin. Ya. Wal qaryatu kabaldatin. Karya atau desa, ya, atau kampung, ya. Kampung atau desa itu kabaldatin sama ya dengan daerah atau wilayah. Artinya sama ketentuannya. Bahkan di sini di dalam kitab ini dikatakan wal qaryatanil muttasilatani yustaratu mujawasatuhuma. Kalau dua kampung, dua perkampungan yang bersambung, ya. Kalau di sini pada umumnya itu perkampungan sekarang sudah bersambung, ya. Beda dulu, masa-masa, ya, dulu itu memang betul-betul ada perkampungan, ada komunitas. Setelah itu, ya, antara satu kampung dengan kampung yang lain, ya, tempatnya berjauhan, ada jarak, ia tidak bersambung. Sekarang ini sudah sulit, apalagi kalau di kota. Taruh misalnya di sini Mangkoso bersambung dengan Kampung Baru, Kampung Baru bersambung lagi dengan Lapasu. Ya. Dulu tidak, Mangkoso ini tidak bersambung dengan Kampung Baru atau Ajaka. Tahun 80-an itu tidak ada rumah antara puskesmas ini dengan jembatan yang ada di sana, itu perbatasan Ajakan. Nah, itu namanya munfasil. Tapi sekarang ini tidak, sudah muttasilani. Sudah bersambung ini. Nah, kalau terjadi hal seperti ini, di sini dikatakan wal qaryatanil muttasilatani, dua kampung atau desa yang bersambung, yustaratu mujawazatuhuma, disyaratkan melewati kedua desa atau kampung itu baru dianggap sebagai awal safarnya.
Tapi di sini kata wal munfasilatani walau yasiran yakfi mujawazatu ihdahima. Kalau kedua kampung itu atau desa itu ada jarak, tidak bersambung bangunannya, yasiran walaupun sedikit saja, ya tidak, jaraknya tidak jauh, sedikit saja jaraknya, yang jelas ada perantara di situ, ya, yang tidak ada antara yang tidak ada bangunannya, maka di sini dikatakan bahwa itu hanya melewati salah satu dari karya atau kampung atau desa tersebut, tidak mesti melewati keduanya. Artinya ketika ia sudah melewati satu karya, ya, satu desa atau perkampungan, maka ia sudah dianggap di situ awal safar atau perjalanannya. Jadi intinya di sini awal safar kita itu tidak dimulai dari keluarnya rumah, tapi kita keluar dari wilayah kita, di daerah kita. Ya. Wa awwalu safari sakinil khiyami mujawasatul hillati. Adapun awal safarnya, awal perjalanannya orang yang tinggal atau berdomisili atau bertempat tinggal al-khiyam. Apa itu al-khiyam? Al-khiyam itu adalah rumah-rumah, rumah kecil, bangunan kecil. Ya. Ya. Al-khiyam itu adalah berasal dari itu bentuk jamak, itu jamaknya jamak. Jadi ada itu dalam bahasa Arab jamaknya jamak. Sudah jamak, jamak lagi. Ya, akar katanya al-khiyam itu adalah dari kata al-khaymatu. Ya. Al-khaymatu itu adalah bangunan yang mempunyai 4 tiang. Ya. Jadi tempat atau bangunan yang mempunyai 4 tiang. Kalau ada bangunan 4 saja tiangnya pasti kecil kan? Kalau rumah 4 tiangnya kecil. Ya. Ya, di sini dikatakan al-khaymatu arbatu awadin, ya, tunsabu wa tuskabu bisai'im min nabatil ardi. Yang dibangun, didirikan dan diatapi dengan sesuatu min nabatil ardi. Ya, dari tumbuh-tumbuhan yang ada di muka bumi ini. Taruhlah misalnya daun. Atapnya itu apa? Ya, atapnya daun apa ya? Daun kelapa. Ya, orang-orang dulu itu kan buat atap dari daun kelapa. Ya, termasuk itu ya. Daun nipa. Ya. Intinya kalau ada bangunan atapnya seperti itu berarti bangunan yang kecil. Jadi al-khaymatu itu adalah rumah kecil. Ya. Ini pada umumnya kalau di Arab ini ditempati oleh al-Arab. Ya, al-Arab itu adalah orang Arab yang selalu berpindah-pindah tempat. Ya. Jadi kalau orang Arab dibilangin al-Arab, marah itu. Dulu ada saya di sini dari Mesir. Ya, dibacakan itu ayat.
Al-Arabu asyaddu kufran wa nifaka. Wah, luar biasa marahnya dia, tersinggung. Karena dia adalah Arab yang berpendidikan. Ya. Al-Arab itu adalah ya, berpindah tempat dari satu ke tempat yang lain. Itulah sehingga rumahnya terkesan tidak megah. Nah, rumahnya itu seperti ini katakan al-khaimah. Ya. Jadi marah itu orang Arab kalau katakan al-Arabu asyaddu kufran wa nifaka. Bukan orang Arab berpendidikan dimaksud di situ. Arab di situ adalah Arab yang tidak berpendidikan, yang hidup pada masa Nabi itu, dan itulah yang kasar. Cara bicaranya, cara bertindaknya kasar karena mereka memang tidak berpendidikan. Terkadang kan kita dengar itu dalam riwayat, ketika datang menghadap kepada Nabi, seperti apa kelakuan mereka. Itulah Al-Arab. Jadi Al-Khaimah jamaknya adalah khaimun. Ya. Ini sama dengan tamratun, jamaknya adalah tamron. Kurma ya, tamratun. Jadi tamrun itu adalah kurma dalam bentuk jamak. Khaimah itu ya khaim. Nah, kemudian dibentuk jamak lagi al-khaim itu ala khiyamin, dalam bentuk khiyam. Jadi ya khaimun ya, atau al-khaimu itu bentuk jamak dari al-khaimatu. Kemudian jamaknya lagi al-khaimu adalah al-khiyam. Itulah yang dipakai oleh mahara guru kita di dalam kitab ini, yang dikatakan wa awwalu safari sakinil khiyami. Ya. Awal perjalanannya orang yang tinggal pada rumah-rumah kecil, ya, adalah mujawasatul hillati. Ya. Jadi al-khillah ini juga adalah rumah-rumah ya. Ia melewati rumah-rumah yang ada di perkampungan tersebut. Jadi awal perjalanannya orang yang tinggal di rumah-rumah kecil adalah mujawasatul hillati. Ia melewati ya rumah-rumah yang ada di tempat tersebut atau di wilayah tersebut. Wa idza raja'a intaha safaruhu bibulughihi ma syarata ay ma syurita mujawasatuhu ibtidaan. Kalau ia kembali, nah jadi ketika ia kembali dari perjalanan, ya, intaha safaruhu, maka berakhirlah perjalanannya itu bibulughihi ma syurita mujawasatuhu ibtidaan, atau masyarata mujawasatahu ibtida'an. Jadi kapan kita dianggap berakhir perjalanannya kalau melakukan perjalanan, yaitu ketika kita
sudah sampai pada syarat yang sampai pada syarat ya dilewatinya tempat tersebut ibtidaan pada awal atau pada permulaan melakukan perjalanan. Jadi tadi dikatakan ya dia melewati batas wilayah itu. Nah, perjalanan itu dianggap ya berakhir ketika kita kembali dan mendapatkan batas tersebut. Ketika kita sudah sampai pada batas wilayah itu, maka kita sudah dianggap ya tidak lagi dalam perjalanan, sudah dianggap hadir, sehingga dia sudah tidak boleh lagi mengkasar salatnya karena dia sudah keluar dari keadaan safar. Jadi idza raja'a intaha safaruhu bibulughihi ma syarata mujawazatahu ibtidaan. Apabila ia kembali, maka berakhirlah perjalanannya itu dengan adanya ia sampai pada syarat ya dia lalui atau lewati ibtidaan pada waktu memulai perjalanan. Jadi tidak boleh lagi ya kita mengkasar salat kalau sudah melewati batas atau sudah mendapat batas wilayah tersebut. Artinya tempat kita. Apalagi kalau sudah sampai di rumah. Baru mau dikasar lagi salatnya, itu tidak boleh. Belum sampai saja di rumah, kalau sudah sampai pada batas wilayah tadi di mana kita dikatakan sebagai awal perjalanan, maka itu pun juga sudah berakhir safar kita. Walau nawa iqamata arba'ati ayamin bimaudi'in in kata asafaru bi usulihi. Ini menurut mazhab Syafi'i ya, karena di sini tenggang waktu seberapa lama kita tiba di tempat itu atau berapa lama kita berniat berada di tempat tujuan itu dianggap sebagai ya safar. Masih dalam keadaan musafir. Menurut Imam Syafi'i itu adalah ia maksimal 3 hari. Kalau ia berniat tinggal 4 hari, maka inilah yang dikatakan guru kita bahwa walau nawa iqamata arba'ati ayamin fi maudi'in. Andai kata ia berniat tinggal 4 hari pada satu tempat, in kata asafaruhu bi usulihi, maka terputuslah perjalanannya itu biusulihi dengan sampainya ia di tempat tersebut. Contoh, kita mau melakukan safar ke Makassar. Ya, di antara Mangkoso ini dengan Makassar sudah dipastikan ya memenuhi syarat ya jarak perjalanan yang dibolehkan untuk mengkasar salat menurut mazhab Syafi'i, apalagi mazhab yang lain. Tapi ketika kita berniat tinggal di Makassar, ada urusannya ya. Ada urusannya di Makassar. Niatnya tinggal berapa hari? 4 hari. Nah, ketika Anda atau ketika antum ini dalam perjalanan ke Makassar, misalnya sudah dalam perjalanan misalnya di Segiri atau di Pangkep, di Maros. Intinya belum tiba di tempat tujuannya itu. Lalu masuk waktu salat. Maka di situ boleh mengkasar salatnya. Ya. Karena masih dalam perjalanan. Tapi begitu sampai di tujuan, maka antum tidak dianggap lagi safar. Kenapa? Karena niatnya tinggal 4 hari. Tapi kalau niatnya cuma 3 hari, maka selama Anda masih
dalam perjalanan ini belum kembali ke Mangkoso ini, belum sampai batas Mangkoso, maka antum ini masih dianggap sebagai orang yang safar sehingga masih boleh mengkasar salat. Sekalipun sudah sampai di Makassar, boleh salat 3 kali saja sehari semalam. Subuh 1 kali, duhur asar 1 kali, kemudian maghrib isya. Yang penting tidak berniat tinggal lebih dari 3 hari. Tapi kalau berniat tinggal 4 hari, nah inilah dikatakan walau nawa ikamata arba'ati ayamin bimaudiin in kata safaru biusulih. Begitu antum sampai di Makassar, di tempat tujuannya, maka pada saat itu kalian tidak boleh lagi mengkasar salatnya. Kenapa? Karena sudah terputus safarnya. Nanti kembali lagi dari sana ke Mangkoso, dalam perjalanan itu dianggap safar lagi. Tapi kalau Anda sudah menetap di situ, ya. Itu menurut mazhab Syafi'i ya, karena kitab ini yang kita baca adalah kitab Syafi'i sehingga ya mazhab Syafi'i sehingga ketentuannya seperti itu. Tapi kalau kita buka di perbandingan mazhab, di sana kita lihat ya beberapa pendapat. Ada yang mengatakan 15 hari, bahkan ada yang mengatakan selama dia tidak berniat untuk bermukim atau tinggal selamanya di tempat itu, maka ia dianggap safar. Jadi kalian ini kalau menurut pendapat ini, kalian ini kalau selama Anda belajar di sini dan tidak ada niat untuk tinggal selamanya di sini, ini cuma pendapat ya, dan ini tidak masyhur, dan saya tidak pernah mengatakan lakukan itu. Dan sampai ada yang mempraktikkan itu dengan mengatakan ilmu itu harus diamalkan. Jangan ya, jangan. Cuman sedikit tambahan, ya ada pendapat yang seperti itu. Tapi Imam Syafi'i ia 3 hari. Ya. Namun pada bacaan selanjutnya dikatakan ketika ia sampai pada waktu itu di siang hari dan pulangnya juga di siang hari, maka hari tibanya itu dan hari pulangnya tidak dihitung 2 hari. Ya. Jadi yang tidak dihitung hari tiba dan hari berangkatnya, kembalinya. Jadi kalau 4 hari dengan hitungan hari tibanya dan hari kepulangannya, maka itu sebenarnya baru dianggap 2 hari. Insya Allah nanti kita lihat seperti apa penjelasannya lebih rinci tentang batas waktu itu. Jika demikian, wallahu a'lam bishawab. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wasallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna. Allahumma nawwir qulubana min nuri hidayah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati. Al-Fatihah. Amin.